Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Video CH. Pemirsa, lama banget kita nggak jumpa ya. Saya nggak upload video. Kali ini saya akan ngevlog saja. Ceritanya, saya dapat kiriman ini mainbot dari rekan saya Mas Sulis yang ada di Rio. Kita dapat kiriman 2 gapak 6 8 mainbot yang Mas Sulis itu minta diservis. Setelah bicara-bicara di WA, karena 8 unit ya saya terima ya. Jadi nggak berat di ongkir kalau banyak. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dari 8 unit cuma jadi 2. Apa sebabnya dan permasalahannya apa saja nanti kita akan bahas one by one, satu persatu. Tapi jangan lupa yang baru gabung silahkan subscribe channel ini. Baiklah pemirsa, kita mulai dari yang mainboard pertama ini ya. Jadi ini ada Optus rusak, komponen lubak cabai. Ini maksud dari Mas Sulis itu dikirim. Nanti kalau mungkin ada komponen yang bisa diambil dari sini ya. Ini bukan untuk diperbaiki. Yang kedua ini ada Gardiner Otimo. Tidak ada gambar, RCA dan HDMI-nya masing-masing tidak ada gambar. Ini sebetulnya sepertinya bukan servisan saya yang pertama itu bukan, karena di sini udah pernah di blower ya, dipanas-panasin yang jalur HDMI, terus jalur RCA-nya juga sudah pernah dibuka-buka ini. Tapi nggak masalah, tetap saya kerjakan kemarin, coba saya flash sini ya. Karena ada dua kemungkinan ya, kalau Gardiner tidak ada hidup normal, menu semua jalan tapi tidak ada gambar, dua-duanya RCA atau HDMI. Kalau biasanya sih salah satu. Kalau salah satu itu kemungkinan komponen luarnya ini ya, komponen pendukungnya ini ada yang trouble. Tapi kalau dua-duanya, terutama yang HDMI itu ada dua kemungkinan ya. Walaupun mungkin ada kemungkinan yang lain, tapi setahu saya ada dua kemungkinan, yaitu chipset ataupun softwarenya yang korup alias nggak normal softwarenya. Kemarin di flash dan ternyata di flash pun sebenarnya kemarin ngeflashnya bukan pakai ini ya, bukan pakai memori ini, saya ganti memori saya yang lain ya. Takutnya nanti setelah saya flash malah jadi blank, itu kan jadi nggak enak juga loh. Tadinya bisa nyala, menu-menunya bisa main, kok jadi blank kan gak enak. Makanya ini tak coba tak ganti saja dengan flash-flashan, dan ternyata hasilnya masih sama ya, nggak bisa keluar gambar. Artinya chipsetnya yang rusak ya. Kalau HDMI nya yang nggak keluar itu memang kemungkinan besar di chipsetnya ya, karena jalur HDMI itu boleh dikatakan langsung dari chipset, meskipun kadang ada yang lewati RR juga sih tuh. Jadi ini nggak jadi. Yang kedua ini ada Optus mati total, tegangan 12 tidak masuk. Untuk Optus yang ini itu sebenarnya tegangan 12 volt itu masuk mas, cuman dia langsung short. Ketika dimasukkan sini langsung short, karena saya cek di belakang IC itu short, dan ternyata setelah saya cek yang short masuk ke chipset juga. Udah beberapa saya cek ya, kapasitor sini juga saya cek, karena di situ kalau dites short ya, dan ternyata mengarah ke chipset karena langsung masuk ke chipset yang short lagi di chipset lagi. Jadi mau nggak mau ya, ini yang paling baru, yang paling belum pernah diobrak-abrik. Biasanya saya pede kayak gini ya, belum pernah diobrak-abrik kayak gini, tapi ternyata nggak jadi juga ya. Kalau udah mengarah ke chipset mau nggak mau ya apa boleh buat. Kemudian yang ini Optus versi lama mati total. Ini mati total, tapi setelah dicek tegangan kemarin sini ada masuk ke sini tegangan, cuman kemarin 1,1 voltnya nggak ada di sini ya, di bagian sini nggak ada.
Dan ini juga sudah pernah dicek sama seseorang karena jalurnya ini seperti ini ya, ini sudah pernah dicek di sini. Tapi belum pernah diganti IC-nya. Makanya kemarin tak ganti IC ini 1,1 voltnya keluar. Akan tetapi tetap tidak mau nyala ya, mati. Setelah cek semua komponen, bahkan saya flash juga ya, tetap nggak mau ya. Tegangan semua normal, flash nggak mau ya, apa boleh buat, mengarah ke chipsetnya. Kenapa demikian? Nah, sini dulu ya saya ceritakan. Karena setelah saya konsultasikan sama Mas Sulis, ternyata hampir sebagian besar semua yang ini yang rusak itu tersambar petir, dan itu sebelum dikirim tuh belum kita bicarakan. Jadi kalau tahu kesambar petir gitu malah tak pikir ulang, maksudnya takutnya yang jadi cuman sedikit gitu. Nah, ternyata memang yang jadi sedikit ya. Kalau kesambar petir ringan sih jadi, kalau berat ya berat beneran. Karena biasanya kalau rusak normal itu ketemu satu penyebab itu sudah selesai ya. Contoh ini tidak ada 1,1 volt. Ya wes, kalau udah 1,1 voltnya keluar itu pasti jadi. Kalau tidak tersambar petir. Tapi kalau tersambar petir itu kerusakan itu bisa macam-macam ya. Bahkan komponen yang semestinya nggak rusak, misalkan ada kapasitor yang di situ jarang banget rusak, atau resistor yang di situ jarang banget rusak, bisa saja rusak. Kepedean untuk menservisnya jadi berkurang kepedeannya. Misal kita mau cek kapasitor satu persatu atau resistor satu persatu kan rasa-rasanya kalau bukan penservis yang sangat telaten dan baru belajar biasanya malah nggak mau ya, karena tuas sudah dicek kapasitor satu persatu, resistor satu persatu, ternyata chipsetnya, karena chipset kan nggak bisa dicek kalau nggak short ya. Kalau yang ini tadi udah positif karena short ya, kalau yang ini udah positif karena short. Kalau nggak short itu ya chipset mau dibilang rusak ya belum tentu, mau dibilang nggak rusak ya belum tentu. Akhirnya ya tegangan semua normal, udah di flash, dicek komponen yang mestinya bisa dicek nggak apa-apa ya udah. Kalau udah ini udah saya ganti nih 1,1 udah keluar, tapi akhirnya juga nggak jadi ya. Berikutnya yang ini ya, Cavision Bromo C2000 mata merah. Seperti biasa mata merah, cek semua tegangan kemarin ya. Ternyata kebangan 1,1 voltnya nggak ada. Ini saya ganti IC inverternya, terus keluar. Setelah keluar ternyata masih mata merah. Saya flash memorinya ini, tak flash. Bahkan kemarin sempat tak ganti memori yang baru ya. Tetap nggak mau jalan. Ya udah. Tapi ini saya curiga juga dengan ini ya. Kenapa ini ada bekas solder di IC SIM cardnya, IC identifikasinya kok sempat di solder gitu. Apa dulu dikira ini IC memori? Enggak sih, mungkin nggak tahu juga, mungkin sempat dikirim ke dealer resminya ya. Biasanya kalau dealer resmi kan bisa ganti ini ya, nggak tahu juga. Yang jelas karena kena petir ya, ini sempat saya cek-cek juga komponen yang bisa dilihat ini, saya cek-cek apakah ada yang putus atau short gitu. Tapi yang bisa saya lihat komponennya masih normal ya. Asumsinya kalau kena petir ya chipsetnya, karena tegangan udah normal ya. Dan ini juga, ini yang short banyak banget, hampir semua IC inverter short. Dan ini udah servisan ya, udah servisan lah istilahnya. Yang belum pernah diservis itu cuman satu ini ya, satu ini, tapi tetap nggak jadi karena chipsetnya. Dan yang sudah jadi ini ada dua ini yang jadi, yaitu tidak ada sinyal. Sebenarnya ini kedip-kedip LED merah, tapi datang ke sini LED-nya udah nggak kedip ya, karena sebenarnya ini sama Mas Sulis udah diganti IC-nya, cuman Mas Sulis ganti IC-nya ini kebalik ya. Jadi titiknya harusnya di sini, angka satunya menghadap ke atas, jadi short. Alhasil short, karena short dikasih strom jadi short. Tadinya kan nggak short, tadinya katanya cuman nggak ada sinyal ya, tapi sekarang udah alhamdulillah jadi normal. Udah tak cek MNC grupnya udah keluar.
Itu permasalahan cuman itu sama, enggak cuman itu saja. Kemudian yang ini juga ini sederhana ya, ini cuman ngeflash saja, ngeflash pakai software 4 mega ya. Kemarin sempat keliru, tak ganti memori 8 mega, ternyata ini memorinya 4 mega. Ya enggak apa-apa dan udah hidupnya. Itu Mas Sulis requestnya, mohon maaf sekali yang karena kondisinya ya yang jadi cuma 2 dan yang lain ya. Kalau petir, yang namanya petir itu memang nggak bisa diprediksi yang rusak yang mana ya. Contoh tuner juga bisa rusak ya, IC chipset juga ya bisa rusak, dan kebanyakan kalau parah itu chipsetnya itu kalau kena petir. Ya ini mungkin juga kena petir yang jadi ini yang ini mungkin loh, mungkin juga cuma, tapi sepletan. Dan setelah saya tanya, Mas Sulis juga sempat cerita yang kena petirnya itu dari atas, jadi bukan dari listrik, karena LNB-nya juga kebanyakan pada mati juga. Nah, itu lebih parah ya. Kalau yang kena petirnya LNB sampai mati itu berarti kena petirnya dari atas, itu biasanya parah. Sekian saja, terima kasih. Ini hanya share saja video kali ini meskipun agak panjang. Jadi kalau ada rekan-rekan yang ingin konsultasi mengenai decoder ya, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa mungkin bisa dijawab teman yang lain, karena saya juga belum begitu bisa. Tapi alhamdulillah ya, selama ini juga kalau servis, kalau yang nggak parah-parah amat itu juga selesai. Kalau udah masuk ke chipset ya apa boleh buat ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.